Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang ustaz bernama Ustaz Harun yang menghadapi ujian berat ketika kambing kesayangannya melahirkan sesuatu yang tidak biasa. Namun, sebelum saya memulai kisah ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini kelak menjadi saksi kita di hari akhir dan mendapatkan syafaatnya. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini agar dakwah Islam dapat tersebar lebih luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hana adalah seorang bidan yang telah bertahun-tahun bertugas di desa kecil itu. Suatu hari dalam perjalanan rutinnya, Hana melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah desa, seorang pria sedang menyembelih kambing di lapangan terbuka. Sekelompok orang berkerumun di sekitarnya, menciptakan keramaian yang tidak biasa. Penasaran, Hana mendekati kerumunan itu dan bertanya kepada salah seorang warga apa yang sedang terjadi. Warga menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kambing tersebut. Meski merasa ada yang tidak beres, Hana memutuskan untuk tetap berada di sana, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ustaz Harun, pemilik kambing yang diberi nama Betty, bercerita dengan wajah penuh kelelahan. Ia mengungkapkan bahwa sejak beberapa hari terakhir, Betty menunjukkan perilaku yang aneh. Kambing itu terlihat gelisah, sering mengeluarkan suara yang tidak biasa, dan nafsu makannya menurun drastis. Harun yang sangat menyayangi Betty merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia khawatir jika kambingnya sakit atau bahkan terkena sesuatu yang sulit dijelaskan. Harun meminta Hana, seorang bidan yang sudah sering membantu warga desa, untuk datang ke rumahnya dan melihat langsung kondisi Betty. "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, Bu Hana. Tapi hati saya mengatakan ada sesuatu yang besar akan terjadi," ujarnya dengan nada penuh harap. Dengan rasa penasaran dan tanggung jawab, Hana memutuskan untuk membantu. Suatu malam yang sunyi, ia mengunjungi rumah Ustaz Harun. Saat tiba, suasana rumah terasa berat dan penuh kecemasan. Hana mendapati Zahra, istri Harun, sedang duduk di pojok ruangan dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya. Zahra tampak begitu terpukul, seolah sedang menanggung beban yang sangat berat. Hana mendekati Zahra, mencoba menenangkan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Zahra sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang tidak biasa dari arah kandang kambing di belakang rumah. Suara itu nyaring namun terdengar seperti tangisan seorang bayi. Hana terkejut dan segera berjalan menuju sumber suara, diikuti Zahra yang gemetar ketakutan. Saat sampai di kandang, pemandangan di depan matanya membuat Hana terdiam. Di sana, Betty terlihat terbaring lemah, napasnya tersengal-sengal. Di samping tubuhnya, ada seorang bayi kecil yang tampak seperti manusia. Kulitnya halus, wajahnya mungil, dan ia menangis seperti bayi yang baru lahir. Zahra mendekati bayi itu dengan penuh kehati-hatian. Ia menggendongnya perlahan, membungkus tubuh kecil itu dengan kain hangat. Matanya berkaca-kaca, tak tahu harus merasa bahagia atau takut. Sementara itu Hana hanya bisa memandangi bayi tersebut dengan perasaan campur aduk, kebingungan, ketidakpercayaan, sekaligus keinginan untuk melindungi makhluk kecil itu. "Bagaimana ini mungkin terjadi?" gumam Hana dengan suara gemetar. "Seekor kambing melahirkan bayi manusia. Ini sungguh di luar nalar." Betty, sang kambing, masih terbaring lemah. Tangisan bayi perlahan mereda di pelukan Zahra. Harun, yang baru datang dari ruangan lain, tertegun melihat pemandangan itu. Ia menjatuhkan diri ke lantai, berlutut di samping Betty sambil membaca doa dengan suara lirih.
memohon petunjuk kepada Allah atas kejadian yang begitu ajaib sekaligus menggetarkan ini. Hana menatap Harun dan Zahra. Apapun ini, bayi ini adalah kehidupan yang telah Allah ciptakan, katanya dengan suara penuh keyakinan. Kita harus merawatnya, apapun risikonya. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan penuh misteri, keluarga Ustaz Harun memulai babak baru dalam hidup mereka dengan bayi yang tak terjelaskan asal-usulnya, namun jelas membawa sebuah pesan yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kabar tentang bayi manusia yang lahir dari Betty, kambing kesayangan Ustaz Harun, menyebar dengan cepat di seluruh desa. Dalam waktu singkat, kehebohan melanda, membawa bisik-bisik, spekulasi, dan ketakutan ke setiap sudut perkampungan. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Ustaz Harun, sebagian ingin melihat dengan mata kepala sendiri, sementara sebagian lainnya hanya ingin memastikan apakah cerita yang mereka dengar benar adanya. Di tengah kerumunan itu, perasaan warga terbelah. Beberapa menganggap kelahiran bayi itu sebagai tanda kutukan. Ini bukan sesuatu yang wajar. Mungkin ini amarah Tuhan atas dosa-dosa kita, ujar seorang pria tua yang gemetar di tengah diskusi warga. Yang lain mengaitkannya dengan hal-hal gaib, menyebut bayi itu sebagai titisan makhluk dari dunia lain. Tak sedikit pula yang merasa ketakutan, bahkan mulai menjaga jarak dari rumah Ustaz Harun, seolah takut terkena imbas dari kejadian aneh itu. Namun, di tengah derasnya penilaian dan spekulasi, Ustaz Harun tetap teguh pada pendiriannya. Di depan para tetangga yang berkumpul, ia berkata dengan suara lantang, "Ini adalah makhluk Allah. Kita tidak memiliki hak untuk mencela atau menghakimi apa yang telah terjadi. Bayi ini adalah sebuah kehidupan yang telah dipercayakan kepada kami, dan kami akan merawatnya sebaik mungkin." Zahra, meski awalnya dilanda ketakutan, kini mulai menyikapi situasi itu dengan ketabahan yang luar biasa. Ia memandangi bayi itu dengan penuh kasih, seolah menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang bayi. Tidak ada yang patut disalahkan atas kehadirannya, kata Zahra dengan suara lembut, namun tegas kepada warga yang terus bertanya-tanya. Keteguhan hati Ustaz Harun dan Zahra tidak hanya mendapat dukungan, tetapi juga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Sebagian warga mulai mencurigai pasangan itu, bahkan menuduh mereka sebagai pembawa malapetaka. Kenapa mereka begitu yakin ini adalah anugerah? Bagaimana jika ini justru membawa bencana bagi desa kita? Ujar seorang wanita dengan nada penuh ketakutan. Di sisi lain, ada pula segelintir orang yang memandang bayi itu dengan rasa penasaran bercampur iba. Seorang pemuda bernama Arif berkata kepada teman-temannya, "Mungkin ini bukan kutukan. Bukankah kita diajarkan untuk tidak langsung menilai sesuatu tanpa pengetahuan yang jelas?" Sementara itu, di rumah Ustaz Harun, suasana menjadi lebih intens. Bayi itu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Zahra, yang setiap malam meninabobokannya meski sering diiringi isak tangis. Harun, di sela-sela kegiatannya sebagai pemimpin agama di desa, semakin sering berdoa dan merenungkan hikmah di balik kejadian ini. Betty telah pergi, tapi dia meninggalkan sebuah kehidupan, ujar Harun suatu malam saat berbicara dengan Zahra. Matanya berkaca-kaca, menyiratkan kesedihan sekaligus rasa syukur. Mungkin Allah sedang menguji kita, memberi kita tugas yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Desas-desus semakin liar. Ada yang mulai menyebarkan cerita bahwa bayi itu membawa malapetaka, sementara
Yang lain mengaitkannya dengan cerita mistis yang pernah beredar di desa beberapa dekade lalu. Hana yang masih sering berkunjung untuk membantu keluarga itu, merasa bertanggung jawab untuk mencari penjelasan ilmiah maupun spiritual atas kejadian ini. Apapun yang orang katakan, jangan pernah ragu dengan apa yang kita yakini, kata Hana kepada Zahra. Bayi ini ada di sini bukan tanpa alasan. Kita harus terus melindunginya, meski dunia memandangnya dengan ketakutan. Di tengah badai prasangka dan ketidakpastian, Ustaz Harun dan Zahra tetap berdiri teguh. Bagi mereka, bayi itu bukan sekadar misteri, melainkan sebuah pelajaran tentang keimanan, ketabahan, dan penerimaan. Dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka percaya bahwa bayi kecil itu adalah anugerah, bukan kutukan, yang telah Allah percayakan kepada mereka. Hana bersama seorang sahabatnya bernama Suraji memutuskan untuk mencari bantuan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka mengunjungi penyembuh tradisional dan guru spiritual untuk mencari jawaban atas fenomena aneh ini. Namun, tak satu pun dari mereka mampu memberikan penjelasan yang masuk akal. Sementara itu, warga desa mulai mencurigai Hana dan Ustaz Harun, menganggap mereka sebagai penyebab dari malapetaka ini. Meski menghadapi banyak tantangan, Ustaz Harun dan Zahra tetap merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Lambat laun, kehadiran bayi tersebut membawa perubahan positif dalam keluarga mereka. Zahra mulai membantu tetangga yang membutuhkan, dan Hana terus memberikan dukungan kepada mereka. Pada akhirnya, ketegangan di desa mulai mereda. Kehadiran bayi itu menjadi simbol harapan baru, tidak hanya bagi keluarga Ustaz Harun, tetapi juga bagi seluruh desa. Setiap ujian yang Allah berikan pasti memiliki hikmah yang tersembunyi. Bersabar dan bertawakal adalah kunci dalam menghadapi segala ujian hidup.